terakhir itu ada gizi yang baik dapat membantu berat badan normal, tubuh tidak mudah terkena penyakit infeksi, dan terlindung dari penyakit kronis. Selanjutnya itu ada dampak kekurangan nutrisi. Yang pertama itu ada anemia. Anemia menjadi salah satu penyakit yang muncul akibat kekurangan zat besi dalam tubuh. Zat besi umumnya digunakan untuk memproduksi sel darah merah dan membawa oksigen dalam darah menuju seluruh tubuh. Jika jumlah sel darah merah sedikit, organ dan jaringan pada tubuh mengalami kekurangan oksigen yang menyebabkan fungsinya dapat terganggu. Yang kedua itu ada skorbut. Penyakit skorbut muncul akibat tubuh kekurangan vitamin C. Vitamin C memiliki banyak manfaat pada tubuh untuk membuat kolagen yang menjadi protein penting pada jaringan kulit. Dan di sini itu ada kelebihan nutrisi. Bisa menyebabkan obesitas atau berat badan berlebihan, tekanan darah tinggi, resistensi insulin, diabetes, penyakit jantung, masalah pada gangguan sendi, keracunan akut, dan kondisi kronis. Selanjutnya itu ada fungsi angka kecukupan gizi. Kebutuhan ya? Yang pertama itu ada pedoman mengatur pola makan. AKG digunakan sebagai acuan untuk memastikan bahwa individu mengonsumsi nutrisi yang cukup sesuai kebutuhan berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan tertentu seperti kehamilan atau menyusui. Dengan mengikuti AKG, individu dapat menjaga keseimbangan antara energi dan nutrisi. Yang kedua itu ada menghindari kekurangan atau kelebihan gizi. AKG membantu mencegah masalah gizi seperti kekurangan vitamin, mineral, dan protein, serta mencegah kelebihan nutrisi seperti kalori berlebih yang dapat menyebabkan obesitas dan penyakit terkait. Yang ketiga itu ada mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. AKG memastikan bahwa individu, terutama anak-anak dan remaja, mendapatkan nutrisi yang mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan fungsi tubuh secara optimal. Dan yang terakhir itu ada mempertahankan kesehatan dan kebugaran. Dengan mengacu pada AKG, individu dapat menjaga kesehatan organ, fungsi metabolisme, dan sistem imun sehingga tubuh tetap bugar dan terhindar dari penyakit kronis. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai AKG. Yang pertama itu ada usia. Kebutuhan gizi berubah seiring pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua ada jenis kelamin. Pria dan wanita memiliki kebutuhan gizi yang berbeda, terutama terkait massa otot dan hormonnya. Yang ketiga ada tingkat aktivitas fisik. Semakin tinggi aktivitas fisik, semakin besar kebutuhan energinya. Yang keempat itu ada kondisi kesehatan. Penyakit tertentu dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi atau meningkatkan kebutuhan nutrisi tertentu. Yang kelima ada kondisi fisiologis. Kehamilan dan menyusui membutuhkan tambahan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan janin dan produksi ASI. Lalu di sini ada komponen utama angka kecukupan gizi. Yang pertama itu ada energi atau kalori, itu dibutuhkan untuk semua aktivitas tubuh. Yang kedua ada protein, bahan pembangun tubuh dan berperan dalam berbagai fungsi tubuh. Yang ketiga itu ada karbohidrat sebagai sumber energi utama tubuh. Yang keempat itu ada lemak yang menyediakan energi, melindungi organ, dan membantu penyerapan vitamin tertentu. Yang kelima itu ada vitamin, zat yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi tubuh. Yang keenam itu ada mineral, zat organik yang penting untuk pertumbuhan dan fungsi tubuh. Nah, di sini ada peranan angka kecukupan gizi. Yang pertama itu pedoman konsumsi makanan. Jadi kita menentukan porsi makanan. AKG membantu kita menentukan berapa banyak makanan yang harus kita konsumsi dalam sehari agar kebutuhan nutrisi terpenuhi. Memilih makanan, dengan mengetahui AKG, kita dapat memilih makanan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang tepat. Lalu membuat menu seimbang. AKG membantu kita menyusun menu makanan yang seimbang, mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dalam proporsi yang tepat.
Lalu yang kedua ada eval status gizi, itu menilai kecukupan gizi dengan membandingkan asupan gizi kita dengan AKG, kita dapat mengetahui apakah kebutuhan nutrisi kita sudah terpenuhi atau belum. Lalu ada mendeteksi kekurangan gizi. Jika asupan gizi kita jauh di bawah AKG, maka kita berisiko mengalami kekurangan gizi. Lalu mencegah kelebihan gizi, sebaliknya jika asupan gizi kita jauh di atas AKG, maka kita berisiko mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Lalu yang ketiga di sini ada perencanaan program gizi. Penyusunan program gizi, AKG digunakan sebagai dasar dalam menyusun program gizi, baik untuk individu maupun kelompok, seperti program gizi di sekolah, tempat kerja, ataupun masyarakat. Lalu ada pengembangan produk pangan. Industri pangan menggunakan AKG sebagai acuan dalam mengembangkan produk pangan yang bergizi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat ada kebijakan kesehatan. Di sini penempatan kebijakan gizi, pemerintah menggunakan AKG sebagai dasar dalam menempatkan kebijakan gizi nasional, seperti program perbaikan gizi masyarakat. Lalu ada evaluasi program gizi, AKG juga digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program-program gizi yang telah dilaksanakan. Di sini ada peranan AKG dalam kehidupan sehari-hari. Pertama itu memilih makanan, seperti membaca label nutrisi dengan cermat, terus membandingkan nilai gizi berbagai produk. Yang kedua ada menyusun menu email seperti menentukan porsi makanan yang tepat, mengkombinasikan berbagai jenis makanan. Yang ketiga itu ada mengelola kesehatan, bisa konsultasi dengan ahli gizi, dan mengikuti program diet yang sesuai. Kesimpulannya, angka kecukupan gizi adalah sebuah standar atau acuan yang menunjukkan juga rata-rata zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh seseorang setiap hari untuk mempertahankan kesehatan yang optimal. Angka ini disesuaikan dengan berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Dan di sini ada daftar pustakanya. Baik, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan dibuka sesi diskusi ya, silakan. Mau nanya dong untuk kelompok. Ya, silakan Azmi. Tadi kan disebutin ya, ada konsultasi dengan ahli gizi. Mau nanya, kenapa konsultasi dengan ahli gizi itu bisa bantu kita buat memahami cara terbaik buat ngikutin pedoman AKG? Itu aja sih pertanyaannya. Udah jelas belum? Ya, sudah jelas Azmi, terima kasih. Oke. Izin bertanya untuk kelompok Naura dan Alifa. Ya, silakan Irzan. Jadi bagaimana cara menerapkan prinsip AKG dalam pola makan sehari-hari tanpa merasa terbebani atau terbatas? Apakah sudah terdengar? Ya, sudah Irzan, terima kasih. Kami tampung dulu ya untuk jawabannya, untuk pertanyaannya. Silakan kalau masih ada yang belum bertanya lagi.
Izin bertanya kelompok. Iya, Gung, silakan. Nah, apa aja sih tantangan utama dalam mengomunikasikan AKG kepada masyarakat umum? Nah, terus bagaimana solusi yang efektif? Apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Terima kasih ya, Gung. Izin Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Asmi. Tadi kan pertanyaannya itu mengapa konsultasi dengan ahli gizi bisa membantu kita memahami cara terbaik untuk mengikuti pedoman gizi. Nah, jadi jawabannya karena ahli gizi punya pengetahuan yang mendalam tentang kebutuhan gizi masing-masing orang. Setiap tubuh itu unik, jadi kebutuhan kalori dan nutrisi kita bisa berbeda-beda tergantung usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, bahkan kondisi kesehatan tertentu. Nah, ahli gizi bisa membantu kamu menghitung kebutuhan tersebut secara lebih tepat sesuai dengan kondisi tubuh. Selain itu, ahli gizi juga bisa memberikan saran yang lebih praktis tentang bagaimana cara mengatur pola makan sehari-hari tanpa merasa terbebani. Misalnya, mereka bisa menyarankan jenis makanan yang bisa memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral tanpa harus makan makanan yang itu-itu aja, atau membantu memilih makanan yang tepat sesuai dengan gaya hidup. Itu aja sih mungkin Azmi, apakah sudah terjawab? Udah jelas, Alifah. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ya, betul ya. Jadi kalau terkait dengan kenapa sih kita kalau mau diet yang benar itu ada apa ahli gizi yang mendampingi gitu ya. Jadi memang apalagi kalau misalnya dalam kondisi tubuh kita itu misalnya yang obes atau kemudian ada hipertensi, ada diabetes atau ada jantung gitu ya. Jadi dengan adanya ahli gizi ini mereka akan mengarahkan yang terbaik sesuai dengan kondisi tubuh kita. Ya, tadi Alifa udah betul. Ya, silakan untuk pertanyaan kedua. Saya izin menjawab pertanyaan Irzan itu, bagaimana cara menerapkan prinsip AKG dalam pola makan sehari-hari tanpa merasa terbebani atau terbatas. Mungkin yang pertama itu kita bisa pahami kebutuhan kita dulu, mulai dengan memahami kebutuhan kalori dan gizi yang sesuai untuk tubuh. Misalnya beberapa banyak kalori yang kita butuhkan dalam sehari berdasarkan aktivitas dan gaya hidup kita. Yang kedua itu bisa pilih makanan yang bervariasi. Jadi kita tetap bisa makan makanan apa aja yang kita suka, tapi pastikan ada variasinya. Misalnya tuh kayak konsumsi berbagai jenis sayur, buah-buahan, dan sumber protein seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan dalam sehari. Terus yang ketiga itu bisa buat porsi yang fleksibel. Jadi tuh gunanya biar kita nyaman setelah buat kita nyaman gitu. Misalnya kayak setengah piring penuh dengan sayur, sepertiga piring dengan karbohidrat, dan sepertiga lagi dengan konsumsi sumber protein. Yang keempat itu kita bisa sesuaiin dengan gaya hidup kita aja. Jika kita makan di luar atau ada acara tertentu itu nggak masalah, jadi tetap coba milih opsi yang lebih sehat seperti makan sayur, protein tanpa lemak, atau biji-bijian. Mungkin seperti itu aja, Irzan. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Ya, memang kalau sebetulnya sih nggak ada yang bisa 100% tidak terbebani ya.
bagaimanapun untuk menjadi lebih baik itu ada hal-hal yang mungkin merupakan kesenangan kita akan terlewatkan atau tidak bisa kita nikmati. Misalnya saya suka coklat nih gitu kan. Saya suka coklat tapi ternyata saya harus membatasi gula misalnya. Ya, mau nggak mau kan berarti termasuk coklat karena coklat di sini adalah bukan coklat dark coklat yang memang free gula ya, tapi kan biasanya coklat yang di sini yang kita konsumsi adalah coklat yang dengan tinggi gula, ya kan? Nah, itu akhirnya apa? Berarti kan kita harus membatasi coklat tadi gitu. Jadi kalau kalau memang mau mau diet itu memang memang ada beberapa hal yang mungkin apa yang kita sukai tidak bisa kita eh, konsumsi ya. Terus misalnya makanan-makanan jajanan misalnya ya kayak bakso, kemudian makanan-makanan junk food, ya pizza segala macam. Mungkin itu juga harus dibatasi kan gitu kan. Nah, kalau misalnya kita sudah terbiasa, kecuali kalau kita sudah terbiasa dengan makan sehat, udah terbiasa dengan makan sehat, pasti diet seperti itu nggak akan merasa terbebani. Jadi merasa terbebani atau tidak itu memang tergantung dari pola makan kita sebelumnya. Kalau misalnya pola makan kita sebelumnya itu memang amburadul, katakanlah banyak sekali atau sering mengonsumsi junk food, kemudian merokok ya, terus minum alkohol. Ya, kalau misalnya mau hidup sehat dengan pola makan yang baik, pasti hal-hal seperti itu harus ditinggalkan, yaitu pasti merasa terbebani, ya kan? Tapi kalau yang biasa memang dengan konsumsi pola makan yang sehat, ya untuk menjadi lebih sehat lagi, misalnya, oh kamu kurang nih, biasanya kamu kan hanya makan sayur itu sehari 1 mangkok, sekarang karena kamu harus meninggalkan beberapa makanan terkait misalnya harus membatasi karbo, membatasi protein misalnya ya, membatasi lemak, berarti kamu untuk asupan eh, sayurnya harus ditingkatkan atau ditambah. Nah, itu mungkin mereka tidak akan merasa terbebani. Gitu ya, Irsa. Oke, silakan dilanjut. Baik, izin jawab pertanyaan dari Agung. Itu yang tadi tantangan utama dalam mengonsumsikan AKG kepada masyarakat dan gimana sih solusi yang efektifnya. Jadi itu tantangan utamanya mungkin dari bahasanya yang rumit. AKG itu sering dijelaskan dengan angka-angka dan istilah teknis yang bikin orang tuh bingung, seperti kilokalori atau mikrogram atau persentase kebutuhan harian. Eh, Terus terus tuh ada kurangnya kesadaran. Banyak orang belum tahu pentingnya AKG, jadi mereka merasa ini tuh nggak AKG tuh nggak relevan. Jadi fokus mereka tuh biasanya cuma pada kenyang atau enak aja. Jadi bukan pada keseimbangan gizinya. Untuk solusi yang efektifnya mungkin tuh bisa gunakan bahasa yang sederhana dengan pada penyampaian AKG dengan cara yang santai dan related. Terus bisa buat edukasi lewat media gitu yang menarik, kayak buat infografis, video pendek atau konten media sosial kayak menjelaskan AKG dengan cara yang menyenangkan. Terus bisa dikaitkan langsung dengan manfaatnya, kayak jelaskan kenapa AKG penting untuk kesehatan sehari-hari gitu. Mungkin itu aja sih, Agung. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Nafa. Ya, memang ya. Jadi program apapun pasti ada tantangan, ada kendala ya pasti. Tidak ada namanya program itu yang mulus ya. Tidak ada yang mulus. Jadi memang tadi salah satu betul sudah tadi sudah disebutkan ya bahwa ada beberapa memang kendala yang dihadapi untuk mensosialisasikan AKG. Memang AKG ini kan menggunakan satuan-satuan yang tidak biasa, ya kan. Jadi kalau biasa kan orang cuma taunya kilogram gitu ya.
kemudian meter, seperti itu kan. Nah, ini kan menggunakan ada yang pakai mikrogram, ada yang misalnya ada yang nanogram misalnya ya, seperti itu. Jadi apalagi yang pakai kalori, ini sekian kalori itu berapa sih gitu. Ya, jadi biasanya nanti kalau misalnya oh karbohidrat kebutuhannya misalnya 100 kalori. Oh, 100 kalori itu jadi ada food model nanti. Kalau kalau mau pada waktu mau menjelaskan itu ada food model. Jadi food model itu dipakai untuk memperjelas berapa sih seberapa banyak konsumsi kita gitu. Jadi misalnya oh 100 gram itu berapa piring nasi nih misalnya. Piring nasinya seperti apa? Apakah piring nasi itu yang kecil, yang besar? Kecil besar itu kan relatif ya. Jadi kita tunjukkan ini loh modelnya seperti ini. Terus misalnya mie itu untuk mencapai 100 gram itu kita harus makan berapa misalnya kayak gitu kan. Nah, itu hal-hal seperti itu food model itu memang diperlukan ya pada waktu sosialisasi terkait AKG tadi. Nah, terus misalnya penjelasan-penjelasan berapa sih yang kita butuhkan misalnya. Oh, mineral itu kan kecil banget ya. Untuk mencapai mineral sesuai dengan kebutuhan AKG, kira-kira berapa nih, berapa potong misalnya ya. Misalnya kita butuh vitamin A. Vitamin A itu ada dalam mana nih? Oh, vitamin A itu ada di berbagai macam makanan. Misalnya ya. Misalnya oh makanan di dalam vitamin A itu misalnya di wortel misalnya. Berapa banyak wortel yang kita konsumsi untuk sehari untuk memenuhi kebutuhan AKG tadi misalnya. Jadi kita sampaikan, oh kita kebutuhannya sekian miligram misalnya, ya atau sekian gram. Oh sekian gram itu berarti eh, berapa potong nih, berapa potong potongannya seberapa untuk wortel yang harus kita konsumsi. Jadi hal-hal seperti itu juga perlu diketahui ya oleh masyarakat. Gitu ya, Agung ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, silakan dilanjut untuk diskusinya. Silakan sih yang mau bertanya lagi. Ini sesi pertama udah ada 3 ya. Silakan ada yang mau bertanya lagi. Tanya kelompok. Ya, silakan. Izin bertanya ya, tadi kan di slide 5 kan sempat nyinggung kalau misalkan AKG itu kan biar nggak mudah terkena penyakit infeksi ya. Nah, pertanyaannya itu gimana pola makan yang sesuai dengan AKG itu dapat membantu seorang pulih lebih cepat dari penyakit infeksi, dan apakah ada perbedaan AKG-nya antara orang dalam masa pemulihan infeksi dengan orang yang tidak mengalami itu. Kalau misalkan ada, mungkin boleh sebutin contoh menu hariannya sesuai AKG untuk orang yang dalam masa pemulihan dari penyakit infeksi itu. Apakah cukup jelas kelompok? Baik, cukup jelas. Terima kasih. Sama. Izin bertanya kelompok, mengapa angka kecukupan gizi itu efektif dalam mencegah kondisi malnutrisi? Apa sudah cukup jelas? Cukup jelas, Desma. Terima kasih. Izin bertanya kelompok, Ya, silakan Nana. bagaimana faktor usia mempengaruhi kebutuhan gizi? Apa kayak setiap tingkatan usia seperti bayi, remaja, dewasa, lansia itu mungkin apakah ada yang lebih butuh banyak protein atau lebih banyak karbo atau dan lain-lain? Apa sudah jelas kelompok? Perlu diulang? Nah, boleh diulangkan. Apakah faktor usia itu dapat mempengaruhi kebutuhan gizi?
Izin bertanya kepada kelompok. Ya, Sophie. Bagaimana AKG berkontribusi dalam pengembangan kebijakan kesehatan dan evaluasi program gizi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah? Apakah ada contoh nyata penerapan AKG dalam industri pangan dan pendidikan gizi di sekolah? Sudah jelas atau mau diulangi pertanyaannya? Boleh diulangi, Sophie? Baik, bagaimana AKG berkontribusi dalam pengembangan kebijakan kesehatan dan evaluasi program gizi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah? Apakah ada contoh nyata penerapan AKG dalam industri pangan dan pendidikan gizi di sekolah? Oke, terima kasih, Sophie. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tri. Pertanyaannya itu, bagaimana pola makan yang sesuai dengan AKG dapat membantu seseorang pulih lebih cepat dari penyakit infeksi? Dan apakah ada perbedaan AKG antara orang dalam masa pemulihan dari penyakit infeksi dengan AKG harian orang tanpa pemulihan penyakit infeksi? Kalau ada mungkin bisa diberikan contoh ya menu makanannya. Jadi pola makan yang sesuai dengan AKG itu membantu seseorang pulih lebih cepat dari penyakit infeksi dengan menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, memperbaiki jaringan yang rusak, dan menyediakan energi yang cukup. Nah, orang dalam masa pemulihan dari penyakit infeksi biasanya membutuhkan lebih banyak kalori, protein, serta vitamin dan mineral tertentu dibandingkan orang yang sehat karena tubuh mereka bekerja lebih keras untuk melawan infeksi dan memperbaiki kerusakannya. Nah, di sini ada contoh menu makanan untuk masa pemulihan. Misalnya sarapan itu dengan bubur ayam dengan suiran ayam, wortel dan seledri ditambah segelas susu. Untuk makan siangnya itu bisa makan nasi putih, ikan kukus, sayur bening dan buah-buahan. Dan untuk makan malamnya itu bisa sup ayam bening dengan sayur, roti gandum dan segelas susu hangat. Dan untuk cemilannya itu mungkin ada yogurt, buah-buahan atau kacang-kacangan. Itu saja mungkin. Apakah sudah jelas, Tri? Sudah jelas, Alifa. Terima kasih. Ya, memang kalau yang untuk yang sakit infeksi segala macam itu memang lebih rentan kan atau lebih banyak kebutuhannya ya, kebutuhan vitamin terutama dibandingkan dengan yang AKG. Jadi kalau misalnya kita sedang sakit ya, nggak hanya sakit infeksi sih, terutama sakit infeksi ya. Jadi kalau misalnya seperti apa namanya waktu zamannya COVID misalnya ya, itu kan salah satu penyakit dari virus kan. Jadi dia butuh vitamin C itu dosis tinggi. Jadi pada waktu kita menderita seperti itu, nggak usah COVID ya. Waktu flu aja kita juga butuh konsumsi vitamin C itu dalam dosis tinggi. Jadi tidak sesuai dengan AKG. Nah, itu kan tidak setiap hari ya. Kita hanya pada waktu sakit aja kita konsumsi. Jangan juga sebulan full atau setelah kita sembuh kita tetap mengonsumsi dalam jumlah yang cukup besar, terutama pada suplemen-suplemen seperti itu. Jadi kalau misalnya kita boleh makan suplemen untuk meningkatkan atau menambah kebutuhan vitamin, mineral kita. Tetapi pada saat kondisi sudah normal, sudah sembuh kembali, itu sebaiknya juga dikembalikan lagi ke kebutuhan AKG sesuai dengan kebutuhan AKG. Karena kalau misalnya terus-terusan ya yang rusak adalah organ yang memang menyaring atau sebagai tempat penyaringan dari zat-zat tersebut seperti ginjal, hati itu ya. Itu kerjanya akan lebih berat lagi sehingga bisa menimbulkan kerusakan gitu.
Ya, jadi itu memang makanlah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, oke, silakan lanjut. Baik, izin jawab pertanyaan Risma yang tadi mengapa AKG efektif dalam mencegah kondisi malnutrisi. Nah, jadi tuh AKG itu memberi panduan yang jelas tentang jumlah gizi yang kita butuhkan setiap harinya. Jadi kalau kita mengikuti AKG, kita akan tahu berapa banyak kalori, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang harus kita konsumsi agar tubuh tetap seimbang. Kalau kekurangan gizi, misalnya kekurangan zat besi atau vitamin A, tubuh kita tuh jadi lemas, terus mudah sakit, atau bahkan terkena penyakit tertentu. Jadi AKG itu membantu kita menghindari hal itu dengan memastikan kita mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan. Jadi seperti itu deh, semua apakah sudah terjawab? Sudah cukup, terima kasih. Ya, silakan lanjut aja. Sudah cukup ya tadi jawabannya. Silakan. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Hana. Dari soalnya bagaimana faktor usia mempengaruhi kebutuhan gizi. Nah, jadi faktor usia itu berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan gizi, terutama pada bayi dan anak-anak. Bayi dan anak-anak memerlukan asupan tinggi untuk pertumbuhan, terutama protein, kalsium, dan vitamin. Terus yang kedua itu ada remaja. Kebutuhan nutrisi meningkat pada remaja itu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Terus yang ketiga itu pada dewasa. Fokus pada pemeliharaan kesehatan dan stabilitas berat badan, kebutuhan kalori cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Dan yang terakhir itu ada lansia. Kebutuhan protein, vitamin D, dan serat juga meningkatkan untuk menjaga kesehatan otot dan pencernaan, sementara kebutuhan kalori umumnya berkurang. Apakah sudah jelas, Hana? Sudah, terima kasih Alifah. Ya, untuk lansia sendiri juga sebetulnya kan juga metabolisme juga turun ya. Jadi ada beberapa yang memang harus dikurangi. Misalnya kebutuhan orang dewasa dengan lansia itu lebih sedikit lansia. Karena massa ototnya tadi ya sudah mulai berkurang, kemudian metabolisme juga udah berkurang gitu ya. Aktivitas fisiknya juga sudah mulai berkurang. Jadi memang walaupun dia lebih tua, tetapi apa namanya untuk kebutuhannya itu lebih rendah dibandingkan pada kondisi dewasa. Jadi memang seperti itu karena memang apa namanya hanya kebutuhan-kebutuhan tertentu saja yang lebih tinggi ya, tapi umumnya dia lebih rendah dibandingkan kebutuhan orang dewasa. Gitu ya, Hana. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, silakan. Tinggal dari Nur Sofi ya, silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nur Sofi. Bagaimana AKG berkontribusi dalam pengembangan kebijakan kesehatan dan evaluasi program gizi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah? Terus, apakah ada contoh nyata penerapan AKG dalam industri pangan dan pendidikan gizi di sekolah? Ini yang pertama itu
bisa dengan penyusunan pedoman gizi seimbang. Jadi AKG digunakan untuk menyusun pedoman gizi seimbang yang menjadi acuan bagi masyarakat untuk memahami jumlah dan jenis makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Lalu ada evaluasi program gizi. AKG juga digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan program-program gizi pemerintah seperti program pemberian makanan dan posyandu. Lalu ada penetapan anggaran pangan dan gizi. Dengan menggunakan AKG, pemerintah dapat menggunakan anggaran yang tepat untuk menyediakan makanan sehat dalam program-program subsidi pangan dan gizi seperti bantuan pangan non-tunai. Mungkin untuk contohnya itu ada program pemberian makanan tambahan di sekolah. Jadi ada di dalam beberapa daerah, pemerintah atau lembaga non-pemerintah menyediakan makanan bergizi tambahan di sekolah, terutama di daerah dengan masalah kekurangan gizi. Terus makanan tersebut dirancang dengan mengacu pada AKG agar dapat mencakup kebutuhan gizi siswa berdasarkan usia, jenis kelamin, dan status kesehatan mereka. Jadi seperti itu, Nurul Sofi, apakah sudah terjawab? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih, Naura. Ya, silakan lanjut. Ada lagi yang bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, saya mungkin sedikit mengulang atau apa namanya menambahkan ya terkait dengan AKG ini. Jadi memang AKG ini cukup penting ya, memang penting dalam kehidupan kita untuk memenuhi zat gizi untuk tubuh. Ya, jadi memang pengertian dari AKG itu sendiri adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu, meliputi umur, jenis kelamin, tingkat dan kondisi fisiologi untuk hidup sehat dan apa namanya untuk AKG ini memang kalau yang ditetapkan ini adalah untuk dalam kondisi normal. Ya, jadi kalau misalnya dia memiliki kondisi fisiologi tertentu, pasti kebutuhan AKG-nya juga tertentu. Misalnya orang hipertensi pasti berbeda dengan orang normal. Ini apa namanya, walaupun misalnya usianya sama, kemudian jenis kelaminnya sama, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia memiliki suatu penyakit tertentu, maka AKG yang dia butuhkan untuk konsumsi harian pasti akan berbeda. Nah, istilah untuk di Amerika itu AKG ini dipakai dengan istilah Recommended Dietary Allowance atau RDA. Ya, jadi kalau kita misalnya baca RDA atau RDA itu sama ya dengan AKG, tapi dia konsepnya dari konsep Amerika. Jadi merupakan standar apa namanya yang digunakan oleh Amerika. Jadi berisi ya sama ya kebutuhan rata-rata zat gizi per hari yang dianjurkan sehingga masyarakat dapat hidup sehat. Nah, kalau misalnya untuk di Kanada ini dikenal dengan istilah Recommended Nutrient Intake atau RNI. RNI. Ya, jadi kalau di Kanada lain lagi ya, ini istilah aja sebetulnya. Dan kalau di Indonesia itu namanya AKG. Nah, AKG ini memang ditetapkan oleh biasanya melalui Kongres Widya Nasional Pangan dan Gizi atau WNPG ya, biasanya ini WNPG. Nah, untuk kebutuhan rata-rata energi Indonesia itu 2.100 kilokalori, kemudian proteinnya 57 gram per orang per hari. Nah, untuk AKG sendiri ini pertama kali dilakukan atau ditetapkan yang menyelenggarakan adalah oleh LIPI tahun 68. Ya, jadi setiap 5 tahun kemudian ditinjau kembali. Apakah masih relevan? Tidak.
gitu. Nah, untuk AKG sendiri ya di tabel AKG itu kan memuat ada kebutuhan energi, kemudian karbohidrat, protein, lemak, vitamin, kemudian ada mineral, kemudian ada serat, ada air, ya kan? Itu kan yang termuat dalam AKG. Nah, kegunaan AKG itu sendiri apa? Ya, jadi kegunaan AKG itu adalah yang pertama untuk perencanaan penyediaan pangan. Ya, jadi di dalam apa namanya AKG ini kita bisa melakukan penghitungan kebutuhan energi dan zat gizi rata-rata tingkat regional atau nasional. Jadi berapa sih pola konsumsinya? Kemudian yang kedua adalah menilai tata konsumsi makanan per orang atau kelompok ya. Jadi bila hasil survei ada penyimpangan apa namanya berat badan patokan perlu dilakukan penyesuaian. Jadi misalnya kan pada tahun 68 nih misalnya atau tahun 70-an itu ternyata berat rata-rata perempuan itu misalnya lebih kurus dibandingkan sekarang misalnya. Berarti kan kebutuhan AKG-nya akan berubah. Ya kan? Atau lebih tinggi. Itu kan juga nanti AKG-nya akan berubah. Makanya setiap 5 tahun itu AKG akan ditinjau kembali. Kemudian kegunaan yang ketiga adalah perencanaan pemberian makanan institusi. Jadi misalnya khusus di rumah sakit. Nah, diperhitungkan nih kecukupan gizi untuk penyembuhan dan pemulihan. Jadi misalnya rata orangnya sekarang sudah mulai apa namanya tinggi-tinggi lebih tinggi dari tahun 80-an misalnya. Berarti kan kebutuhan AKG-nya itu kan beda kan dengan orang normal tadi dengan yang sebelumnya. Nah, kebutuhan AKG-nya beda, berarti pada waktu orang itu mengalami sakit, berarti kan juga beda kan antara sakit pada waktu tahun 70-an di mana pada tingginya itu lebih rendah ya. Nah, itu akan berbeda pada waktu misalnya tahun 2000-an ternyata lebih berbeda ya untuk kondisi tubuhnya. Kemudian yang keempat adalah menentukan standar bantuan pangan dalam keadaan darurat. Jadi misalnya untuk bencana alam ya, kemudian ada transmigrasi, pemberian PMT untuk kelompok rawan, itu juga apa namanya bisa dihitung. Oh ini anak-anak sekian, oh berarti kebutuhannya berapa nih per harinya, kan kayak gitu kan. Untuk orang dewasanya sekian, berarti AKG-nya berapa, berarti berapa jumlah pangan yang kita butuhkan di daerah tersebut. Kemudian yang kelima adalah penentuan label gizi makan yang dikemas. Jadi biasanya dicantumkan persentase dari AKG yang dianjurkan untuk satu porsi makanan. Coba kamu lihat, nanti dilihat ya, coba ya. Di makanan-makanan yang kemasan, itu di belakangnya pasti ada kebutuhan AKG. Misalnya, oh kebutuhan AKG kita, misalnya untuk natrium itu berapa? Oh, di sini hanya sekian, berarti berapa persen dari AKG yang sudah ada di dalam makanan tersebut. Jadi di dalam kemasan itu biasanya ada label-label seperti itu. Kemudian bahan penyuluhan atau pendidikan gizi. Ya, ini berkaitan dengan kebutuhan gizi menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Jadi kita bisa sampaikan berapa sih yang kita butuhkan pada waktu kita penyuluhan. Nah, untuk ya misalnya apa namanya informasi di gizi pada makanan itu kan bisa dilihat tuh ya, misalnya di label itu kan oh kalsiumnya berapa nih, oh sekian persen dari AKG, pasti di paling kanan itu nanti ada tulisan persen AKG-nya berapa ya. Kemudian kecukupan zat gizi atau recommended-nya, jadi jumlah zat gizi yang diperlukan seseorang atau rata-rata kelompok orang agar hampir semua orang, yaitu sekitar 97,5% populasi dapat hidup sehat. Jadi memang ini adalah AKG ini adalah rata-rata dari orang sehat ya, jadi bukan dalam kondisi sakit. Nah, kalau kebutuhan gizi atau requirement ya, kecukupan dan kebutuhan beda ya. Kalau kecukupan itu rata-rata kelompok orang sehat ya, sekitar 97,5% untuk hidup sehat. Kalau kebutuhan gizi atau requirement
itu jumlah zat gizi minimal yang diperlukan seseorang untuk hidup sehat. Ya, kalau kecukupan gizi itu adalah apa namanya rata-rata pada kelompok orang ya atau 97,5% untuk hidup sehat. Nah, kalau requirement itu kebutuhan minimalnya berapa agar tidak terganggu, ya kan? Kalau yang kecukupan gizi itu lebih ke arah ke optimal. Tapi kalau kebutuhan gizi itu lebih ke arah ke minimal jumlah minimalnya berapa yang dibutuhkan kita. Vitamin A yang kita butuhkan minimal berapa nih? Gitu. Nah, kalau AKG itu memang lebih ke arah yang optimal, jadi bukan minimal. Ya, ya itu ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup ya hari ini. Saya juga jam 9 ada rapat. Terima kasih untuk kehadirannya dan atensinya hari ini. Silakan didokumentasikan siapa yang hari ini nggak masuk. Masuk semua, Ibu. Ya, silakan didokumentasikan. Baik. 1, 2, 3. Lagi ya, 1, 2, 3. Oke, Bu, udah, Bu. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya. Terima kasih, Bu.